Cerita ditinggalkan saat Tintin terikat di tiang oleh suku Indian kapak mulai dilempar ke arah Tintin. Yuk kita ikuti ceritanya bagaimana Tintin bisa lolos dari situasi ini. Saat Tintin terikat di tiang, dia tetap tenang, masih berpikir bagaimana cara melepaskan diri. Namun tiba-tiba sebuah kapak dilemparkan ke arahnya dengan akurasi mengenai tiang di dekat kepalanya, menancap dalam. Terusik dengan perlakuan yang diterimanya, Tintin akhirnya bersuara. Ia berbicara kepada kepala suku dengan nada protes. "Kepala suku, leluconmu sudah keterlaluan. Lepaskan tali ini biar saya bisa bergerak." Namun kepala suku terlihat marah mendengar Tintin berani berbicara kepadanya dengan nada itu. Ia berteriak dengan marah, dia berani memerintah kita. Demi Manito, apakah suku tapak hitam pantas dihina seperti anjing? Orang ini harus mati. Demikian kataku. Tampaknya nasib Tintin semakin terancam. Di saat situasi semakin tegang, Tintin meraba sesuatu yang menarik di tiang tempat ia diikat. Dengan tangannya yang terikat, Tintin merasakan bulatan getah kayu dari tiang yang melekat pada tangannya. Tintin mendapatkan ide bahwa getah kayu ini bisa membantunya keluar dari situasi berbahaya. Dengan semangat, ia berpikir cepat dan berkata sendiri, "Getah kayu. Saya ada akal." Dengan cekatan, ia mengkorek getah kayu itu dari batang kayu di mana dia terikat. Tintin mulai memegang getah kayu seperti memegang kelereng. Dia mulai menyentil getah kayu itu memakai jari-jari seperti kelereng. Sentilan getah kayu itu tepat mengenai pipi ketua suku. Ketua tampak terkejut dan bingung, sementara sebagian suku lainnya menyaksikan adegan ini dengan keheranan. Ketika kepala suku melihat anak kecil yang ceria sedang memegang ketapel, Tintin tersenyum lega dan berkata, "Berhasil." Pemimpin suku berkomentar dengan nada marah, "Oh, ketapel, ya." Kepala suku menyangka kalau anak kecil itu yang melakukannya. Kepala suku yang marah kemudian menampar anak itu dengan nada tegas, "Nih, kamu minta dipukul ya? Berani melemparku dengan ketapel? Coba lakukan sekali lagi, nanti kukupas kulit kepalamu." Sementara, anak itu ketakutan dan melarikan diri. Orang lain di suku itu juga mulai memarahi anak kecil pemegang ketapel itu. Salah satu dari mereka sambil memegang ketapel anak kecil itu berkata, "Anak dungu, berani berbuat begitu terhadap kepala suku kita yang besar, yang dulu bernama Tikus Tanah Bermata Jeli. Dasar anak nakal." Pemimpin suku itu memberikan peringatan tajam, "Jangan lewati di mukaku selama 3 bulan kalau kau ingin selamat." Salah seorang dari suku yang memegang ketapel tersebut kemudian berkomentar dengan sarkasme, "Seharusnya anak-anak jangan dibiarkan bermain ketapel seperti ini." Tiba-tiba butiran kayu terlempar lagi pas mengenai muka pemimpin suku. Kepala suku kembali marah. Kali ini memarahi pria yang memegang ketapel anak kecil itu, karena merasa tidak dihormati. Pemimpin berteriak, "Demi Wakondah, kamu juga berani tidak menghormat kepada kepala sukumu, Tikus Tanah Bermata Jeli." Pria yang dituduh itu tercengang dan tidak percaya dirinya dituduh, sambil bertanya terkejut, "Saya?" Tetapi tanpa ampun, kepala suku langsung menyerang, "Ya, kamu," dan memukulnya dengan keras, membuat pria tersebut jatuh terlempar. Begitulah sifat mudah marah kepala suku ini. Seorang pria lain dari suku, yang tampaknya keluarga dari pria yang dipukul tadi, merasa kesal dan langsung memprotes kepala suku, "Kepala suku, engkau memukul kakakku, Bison melamun, padahal dia tidak bersalah. Dia orang baik." Pria itu berniat membela saudaranya dari ketidakadilan ini. Tanpa menunggu lama, pria tersebut langsung menyerang kepala suku dengan satu pukulan telak. Kepala suku terkapar ke tanah dalam benturan keras dengan suara bong. Keributan semakin memanas di antara mereka. Kericuhan semakin parah. Mata Sapi, adik Bison melamun, mencoba membela saudaranya. Namun, seseorang berteriak dengan emosi,
Mata Sapi berani memukul kepala suku tikus tanah bermata jeli. Bunuh dia! Mata Sapi harus dihukum mati! Kerusakan lebih lanjut tampak tak terelakkan. Tapi Mata Sapi tidak menyerah. Ia membela diri dan melawan. Ia berteriak, "Kalian yang harus mati pengecut semua!" Menyerang Mata Sapi, yang membela kakaknya, Bison melamun yang diperlakukan tidak adil oleh kepala suku tikus tanah bermata jeli. Keributan pun meletus menjadi pertempuran besar. Perkelahian massal pecah di desa. Para anggota suku saling menyerang, masing-masing pihak tampak saling bertarung. Aksi mereka menjadi kees saat kekerasan tidak bisa dihindarkan lagi. Kepala suku juga terlibat dalam pertempuran kacau ini. Di tengah-tengah kekacauan yang terjadi, Tintin melihat peluang besar. Ia berpikir cepat dan berkata pada dirinya sendiri, "Bagus, bagus. Biarlah mereka berkelahi. Kesempatan buat saya melepaskan tali pengikat ini." Perhatian yang teralihkan membuat Tintin bisa fokus melarikan diri. Tidak lama kemudian Tintin berhasil. Sudah, tanganku bebas. Lalu kakiku. Beres. Sekarang lari. Dengan segera Tintin melepaskan tali pengikat sepenuhnya dan bersiap untuk melarikan diri dari situasi berbahaya ini. Saat berlari Tintin merasa ada sesuatu yang aneh. Ia berpikir keras, heran siapa yang menghasut suku tapak hitam untuk membenci saya? Musti diselidiki. Mungkinkah bandit yang saya sedang kejar? Apakah dia biang keladinya? Tintin mulai merencanakan langkah selanjutnya. Di kamp yang tidak jauh dari pertempuran suku, Bobby senyum duduk gelisah. Ia mendengar bahwa suara perkelahian semakin mereda. Dia itu berkata kepada dirinya sendiri, mereka sudah tidak berteriak lagi. Barangkali penyiksaan sudah selesai. Lebih baik saya lihat. Dia itu tampak penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Saat dia itu memeriksa desa, ia terkejut melihat seluruh orang suku terbaring tak sadarkan diri. Ia berteriak, "Ah Catras! Lihat di sana! Dia sudah lolos!" Dan seluruh suku jatuh terkapar. Ajaib benar! Gila anak itu! Dia itu tidak tinggal diam. Ia mengangkat senjatanya dan bersiap mengarahkan tembakan di kejauhan, berusaha mengincar Tintin yang masih berlari menjauh dengan cepat. Bahaya belum sepenuhnya berakhir baginya. Bobby akhirnya menembakkan senjatanya. Tintin yang berlari kencang menyadari bahwa ia telah menjadi sasaran. Celaka! Mereka melihat saya. Dengan sigap ia mempercepat langkahnya untuk menghindari tembakan musuh. Tembakan keras terdengar di kejauhan, suara "dor" keras bergema mengejutkan Snowy, anjing kecil kesayangan Tintin yang mendengar suara itu dari jauh. Tegang dan kaget, Snowy segera mencari asal suara itu untuk mengetahui apa yang terjadi. Snowy menjadi semakin cemas setelah mendengar suara tembakan itu. Dengan ketakutan ia berkata sendiri, "Suara tembakan. Mudah-mudahan bukan Tintin yang ditembak." Snowy khawatir bahwa temannya mungkin dalam bahaya besar setelah mendengar suara penembakan itu. Sementara itu Tintin terus berlari. Ia mulai menyadari bahwa yang menembaknya bukanlah orang-orang Indian melainkan Bobby senyum. Tintin segera mengerti, pantas orang-orang Indian itu begitu benci kepada saya. Bobby tampaknya adalah dalang di balik kericuhan suku Indian. Namun masalahnya belum selesai. Tintin melihat Bobby kembali menembak dan ia berteriak, "Sompret!" Dia mulai nembak lagi. Tintin berlari lebih cepat berharap bisa melarikan diri dari bahaya yang terus mengincarnya. Tanpa disadari dia sudah berada di ujung tebing. Tintin terus berlari tanpa sadar dia sudah melangkah melalui tepi tebing. Dia terjatuh ke jurang tepat satu buah peluru melewati di atasnya. Akhir cerita ini, Tintin terjatuh dari tebing setelah dikejar Bobby senyum. Apa yang terjadi selanjutnya bisa diikuti di chapter selanjutnya.